Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi. Nah, saya di sini ingin membahas tentang anti korupsi tanggung jawab mahasiswa dengan materi pendidikan anti korupsi hukum keadilan. Nah, yang pertama yaitu ada anggota DPRD RI, itu ada dari Bupati Purbalingga, itu ada kasus korupsi gratifikasi dan TPU sebesar 147 miliaran. Nah, kasus perkara korupsi sedang ramai menjadi perbincangan masyarakat Indonesia berbagai platform media sosial atau sosmed. Nah, kekecewaan masyarakat akibat vonis ringan oleh hakim terhadap terdakwa korupsi bukanlah berkurang, melainkan semakin bertambah setelah hari ini. Nah, lembaga anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi justru menuntut dengan pidana masing-masing selama 6 tahun terhadap 2 terdakwa korupsi gratifikasi yang dianggap suap dan tindak pidana pencurian uang sebesar 1.047.000.000. Mungkin seperti itu tentang berita yang kemarin terjadi. Nah, yang kasus kedua itu ada KPK panggil Dirjen Bakti dan ITS di kasus suap rektor Unilab. Nah, selanjutnya KPK memanggil Direktur Jenderal Rektor Prof. Nijam dan Rektor Institut Teknologi 10 November dengan bernama Muhammad Ashari sebagai saksi. Keduanya akan diperiksa terkait kasus dugaan suap menerima mahasiswa baru dan menjerat Rektor Universitas Lampung. Nah, Kabag Pemberitaan KPK Ali Lutfi mengatakan keduanya bakal diperiksa di gedung KPK Merah Putih, Jakarta hari ini. Keduanya akan diperiksa tersangka kronik KRM. Hari kemarin adalah tanggal 10 sampai 11 pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap oleh penyelenggara negara atau mewakili terkait penerimaan calon mahasiswa baru pada Universitas Lampung tahun 2022 untuk tersangka KRM. Nah, dalam OTT itu KPK menyatakan uang tunai berjumlah 414 juta kredit setoran deposito dengan nilai 800 juta hingga kunci safe deposit box yang diduga berisi emas senilai 1,5 miliar. Selain itu KPK menyatakan kartu ATM dan buku tabungan beda uang selama sebesar 1,8 miliar. Dalam korupsi perkara KPK menduga Karomani aktif terlihat dalam menentukan kelulusan calon mahasiswa baru seleksi mandiri masuk Universitas Lampung. Karomani mematok harga yang bervariasi untuk meluluskan mahasiswa. Nah, jadi banyak sekali di warga bangsa Indonesia yang korupsi, semakin lama semakin teruslah menambah korupsi. Nah, jadi sejak reformasi bergulir tahun 1998 yang lalu hingga kini terkena korupsi gencar sekali. Berbagai harian surat kabar di Indonesia hampir tiap hari dalam terbitnya memberikan peristiwa korupsi. Dalam berita tersebut, korupsi tidak hanya merendahkan kehidupan politik, tetapi juga ekonomi dan sosial. Pelaku yang ditindakkan oleh aparat tidak hanya para pelaku bisnis, tetapi juga mereka yang berasal dari kalangan birokrasi dan pemerintahan DPR dan DPRD, bahkan pula kalangan kampus, perguruan tinggi dan sekolah. Rakyat kecil pun seperti pedagang beras, pedagang buah, dan lain-lain turut melakukan korupsi kecil-kecilan. Korupsi tampaknya sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Nah, solusi untuk mengatasi korupsi itu ada menguatkan sistem hukum
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Nah, dari teman-teman, janganlah